Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin, praise the Lord. Ya, puji Tuhan ya, kita sudah dilawat Tuhan dalam hadirat Tuhan di pagi ini sangat indah. Dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Jim Sapnion. Oke. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan sudah diberi kami dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak. Engkau sangat baik. Dengan penyembahan kami merasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah rumah kami. Kami merasakan Roh Kudus. Engkau selalu baik. Dengan tangan kami bergetar, kami merasakan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan siap untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Berilah Tuhan firman ini satu jawaban buat kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya, amin, praise the Lord. Terima kasih Bu Joyce Putirai untuk doa yang sangat indah ya. Oke, haleluya, haleluya. Oke, baik teman-teman semua, apa kabar semua? Pagi ini sehat ya? Oke, ya Bu Tisye sudah bersama kita juga. Nah, puji Tuhan ya, walaupun dalam perjalanan kemarin ke Blitar dan kita yakin bahwa Tuhan menolong ya, perjalanan dilancarkan sehingga beliau bisa kembali lagi ke rumah dengan selamat dan bisa mengikuti ibadah bersama kita pagi ini ya. Oke, kita akan doakan selalu terus untuk putrinya Saudari Messi ya yang ada di Kota Banjar supaya Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, ada yang tahu kita sudah tiba di serial yang keberapa pagi ini? 303. Iya, benar sekali. 303 ya. Kita sudah tiba di serial yang ke-303 ya.
Anda tahu itu kenapa? Semua itu karena anugerah Tuhan, ya. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang memampukan kita sehingga kita bisa tiba di serial yang ke-303. Haleluya. Dan tema kita pagi ini luar biasa, sangat menarik sekali, yaitu mahkota abadi dalam jaga mulut, ya, berkat nyata. Amin. Jaga mulut, berkat nyata. Tidak jaga mulut, berkatnya tidak nyata, ya. Jadi makanya harus banyak minum jamu. Tahu jamu, ya? Jamu itu adalah jaga mulut, Bapak Ibu, ya. Karena dengan kita minum jamu itu membuat badan kita jadi sehat, ya, saudaraku, ya. Dan kita bisa lebih banyak, ya, melakukan hal-hal yang positif lainnya, ya. Jamu jaga mulut. Oke, berkat nyata. Nah, kita akan tanya sama-sama dulu pagi ini. Apakah benar ada mahkota abadi dalam jaga mulut berkat nyata? Pasti ada, ya. Ada enggak? Pasti ada, ya. Ada. Ya, lalu bagaimana kalau seseorang tidak menjaga mulut, ya, saudaraku? Apakah ada mahkota abadi di dalamnya? Pasti tidak ada, ya. Kita sudah belajar bahwa menjaga mulut itu penting, ya, karena lidah ini sangat-sangat berkuasa, ya. Jadi suara lidah walaupun kecil, tapi jangan lupa dia ini juga merupakan sesuatu yang sangat liar, ya, dia juga buas, ya, dan dia ini tidak bisa terkendali, Bapak Ibu, ya. Dia tidak bisa, saudaraku, bisa dicegah, maka lidah ini harus benar-benar kita minta supaya Tuhan jaga mulut ini, ya, lidah ini dijaga dengan baik. Saudara-saudara, karena dengan lidah ini kita bisa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, tapi dengan lidah ini juga kita bisa mengutuki sesama, ya, mengutuki orang-orang di sekitar kita, ya. Dengan lidah membuat kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Dengan lidah juga bisa membuat kita ini dihukum oleh Tuhan, ya, saudaraku. Dengan lidah kita bisa banyak teman, banyak sahabat. Dengan lidah yang sama kita bisa punya banyak musuh, ya, saudaraku. Dengan lidah bisa membuat kita sehat, dengan lidah bisa membuat kita juga sakit, saudaraku, ya. Dan lidah ini bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan dalam hidup kita. Bahkan lidah ini, mulut, kalau kita tidak bisa jaga, nyawa pun bisa melayang, saudaraku, ya. Maka itu hati-hati sekali, ya, saudaraku. Jadi kita belajar pagi ini sebuah tema mahkota abadi dalam menjaga mulut berkat nyata, ya. Oke, minum jamu, ya, banyak-banyak, Bapak Ibu. Jamu itu jaga mulut, ya. Oke. Nah, mari kita akan lihat, saudaraku, nats Alkitab kita sebagai pembimbing kita di pagi hari ini terambil dari Amsal 18 ayat 20, dan Pak Lukas Krisnanto dipersilakan. Iya, haleluya. Terima kasih Pastor John. Iya. Nats Alkitab pagi ini terambil dari Amsal 18 ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Amin. Ada hasilnya kalau orang bisa jaga mulut, jaga bibir dengan baik, ya. Bagaimana dia bisa menggunakannya? Ya, di dalam dunia bisnis pun begitu. Saudaraku, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh apa? Hasil bibirnya. Ada hasil mulut, ada hasil bibir. Jadi hasil yang seperti apa yang kita mau? Hasil yang baik atau yang buruk, ya? Hasil yang terbaik atau yang terjelek, yang terburuk. Saudaraku, karena itu kita perlu, Bapak Ibu, bisa mengelola dengan baik, ya. Saudara, dengan mulut ini kita bisa dikenyangkan, ya, dikenyangkan baik oleh hasil mulut dan juga oleh hasil bibir, saudara. Ya, jadi kalau kita lihat di bagian lain dalam kitab Amsal, Bapak Ibu, kalau kita pintar ngomong, bisa jaga mulut kita meyakinkan, nah itu berkat buat kita semua. Tapi kalau kita nggak pintar ngomong, Bapak Ibu, ngomongnya salah, itu dia akan mendatangkan kerugian, kebangkrutan, ya. Maka itu semua perlu dilatih,
latih setiap hari. Maka kita bersyukur sekali saudaraku, ada doa profetik, ada doa deklarasi, itu merupakan satu langkah untuk melatih kita untuk memperkatakan yang positif. Karena di bagian lain Alkitab berkata hidup mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, siapa suka memperdengarkannya, ya, siapa suka menyaringkan suaranya atau membunyikan ya suaranya, maksudnya lidah perkataan yang positif, dia akan memakan hasilnya. Ya, saudara-saudara, engkau bisa kuat, engkau bisa lemah, itu tergantung juga kata-katamu. Engkau bisa sehat, engkau bisa sakit, juga tergantung kata-katamu. Ya, yang kemarin saya saksikan ketika saya berkata, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh, terus diucapkan. Akhirnya benjolan yang ada di pundak kanan saya maupun benjolan yang ada di sebelah kiri, ya, paha saya ini, selangkangan ini hilang, Bapak Ibu. Hilang dengan sendirinya, ya. Ada kuasa, saudaraku, dalam ucapan kita, dalam perkataan kita. Ingat, kata-kata kita itu adalah doa. Ya, namanya doa itu kan didengar oleh Tuhan. Doa juga didengar oleh setan. Ya, nah doa dijawab oleh Tuhan dan doa juga, ya, saudaraku, akan membuat kita mendapatkan menerima hasilnya. Nah, saudara, karena itu waktu engkau berkata yang benar, engkau berkata yang baik, yang positif, Tuhan dengar, Tuhan terima, dan Tuhan menjawab doamu. Sebaliknya kalau engkau mengatakan yang buruk, yang negatif, yang jelek-jelek, yang tidak baik, nah setan dengar dan itu akan dikembalikan kepada dirimu. Jadi saudara, maka itu kita perlu jamu, ya, jaga mulut. Amin, Bapak Ibu. Oke, jadi pada ngomong hal-hal yang gak benar, gak penting, mending kita ngomong aja firman Tuhan. Amin, ya. Supaya apa? Iman kita bisa tumbuh, iman kita bisa kuat, iman kita bisa hidup, ya. Dan kalau iman kita sudah tumbuh, sudah hidup, siap-siap. Siap-siap apa, saudaraku? Mujizat mulai terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Amin, Bapak Ibu, ya. Oh, dengan perkataan ini kita akan lihat banyak mujizat-mujizat keajaiban akan terjadi. Ya, kita belajar dari sejarah penciptaan alam semesta ini. Tuhan hanya berfirman, Tuhan hanya mengucapkan kata-katanya, jadilah terang, sut, tiba-tiba terang itu jadi. Jadilah bulan, bintang, sut, langsung jadi. Karena apa yang kau ucapkan dengan iman dari hati yang percaya, jadi. Ya, kun fayakun, sut, langsung jadi. Ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Amin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dokter boleh berkata penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Tapi selama engkau punya iman, engkau percaya kepada Tuhan, engkau berkata-kata dengan benar, berkata-kata dengan iman, maka sesuatu niscaya pasti terjadi. Ya, ketika saya di rumah sakit dalam keadaan kritis, sudah dalam keadaan koma, nggak ada lagi harapan, dokter berkata dia tidak bisa menolong anak saya. Itu dokter katakan kepada ibu saya. Ya, namun saya bersyukur punya seorang ibu yang beriman, saudaraku. Dia bilang kepada dokter, itu kan baru kata dokter, belum kata Yesus Tuhanku, dokter di atas segala dokter. Ya. Yesus itu datang ke dalam dunia bukan cuma menyelamatkan manusia berdosa, tapi juga menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Wow, dokternya kaget waktu mendengar perkataan iman seperti itu, ya. Dan ternyata sungguhan Tuhan buktikan suatu. Yang tadinya dokter sudah menyatakan saya nggak mungkin bisa hidup, kalaupun hidup ada kemungkinan dengan catatan satu, saya cacat, ya. Alias saya sudah lumpuh, tidak bisa berjalan. Yang kedua, kalaupun saya hidup, saya tidak akan normal, ya, alias jam 8 lewat 15 menit, tahu ya, miring Bapak Ibu, ya, jadi ngomong gak nyambung, ya, saudaraku. Nah itu dia, gak ada angin, gak ada hujan, ketawa sendiri, ya. Nah itulah organ, orang gendeng, orang gila Bapak Ibu. Tapi Tuhan ajaib dengan perkataan-perkataan iman inilah membuat saya hidup hari ini. Haleluya.
Dan saya terus memperkatakan perkataan itu dalam hidup saya. Dan saya tahu sesuatu yang besar sedang dan sudah siap menanti kita, ya. Sudah siap menanti saya dan siap untuk melakukan itu, ya. Dan waktunya tidak akan lama lagi. Percayalah saudaraku, kuasa Tuhan akan bekerja. Amin, ya. Maka tujuan kita beribadah, kita tetap setia dan kita akan lihat Tuhan akan berkarya. Oke, kita lihat bagian penting ini, ya saudaraku. Mahkota abadi dalam menjaga mulut, berkat nyata, ya, yang dikenyangkan, ya, hidupnya, saudaraku. Jadi siapa yang mengenyangkan kita? Tuhan mengenyangkan perut kita ini, saudaraku. Melalui apa? Melalui ucapan mulut kita, ya. Kemarin pagi kita sudah belajar, kemarin malam juga kita belajar bahwa kita minta Tuhan mengawasi mulut kita dan Tuhan juga berjaga-jaga pada pintu bibir kita. Baik kita tidak salah ngomong, tidak salah mengucapkan kata-kata yang tidak benar, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini dapat kita pelajari, saudaraku, ya, mahkota abadi dalam menjaga mulut, berkat nyata, ya. Ini dapat kita pelajari dalam Yakobus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan, ya, ada 3 kebenaran, ya saudaraku, ya. Yang kita temukan pagi ini 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Yang apa, saudara? Mengerti. Mengerti itu penting. Karena banyak sekali orang di luar sana mengklaim dirinya sebagai umat Tuhan. Tapi rupanya mereka tidak mengerti. Ya, apakah dia Kristen? Iya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Iya, betul, dia di gereja. Apakah dia juga melayani? Iya, dia juga melayani. Namun sayang, seribu sayang, ya, banyak dari mereka tidak mengerti. Tidak mengerti apa, saudaraku? Ya, mahkota abadi dalam menjaga mulut, berkat nyata. Mari kita lihat, ya. Kita tanya gimana caranya supaya bisa menjaga mulut dan berkat itu nyata. Kita akan lihat caranya ini, Bapak Ibu. Ya. Oke. Agar dapat menjaga mulut dan berkat nyata, maka saudaraku, tugas kita adalah berpegang, ya, kita berpegang. Kenapa harus berpegang? Supaya jangan lepas dari kita, ya. Kenapa berpegang? Supaya jangan jatuh. Amin, saudaraku. Dan hancur, ya. Mengapa harus berpegang? Supaya jangan diambil oleh musuh, ya. Itu dia. Maka kita harus pegang erat-erat, kita pegang dengan kuat, ya. Berpegang pada 3J, ya, sebagai berikut. Kita akan lihat 3J. Apa itu 3J? Kita akan lihat sebagai berikut, ya. J yang pertama yaitu jangan campur aduk kata berkat dan kutuk. Itu tidak pantas atau sesuai. Ya, dalam bahasa Inggris ada kata yang dipakai fit. Ya, fit itu artinya tidak pantas atau sesuai. Oke, kita lihat, ya. Dalam Yakobus 3 ayat 10. Yakobus 3 ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Amin. Amin. Ya, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Ya, mulut cuma satu ini, Bapak Ibu. Tapi dari mulut yang satu ini keluar berkat dan kutuk. Ya, ini saudaraku, kita belajar di sini. Jadi Tuhan ingin jangan, saudaraku, campur aduk kata berkat dan kutuk. Ya, itu tidak pantas atau tidak sesuai, ya, dalam bahasa Inggris fit. Oke, Bapak Ibu. Jadi makanya itu, saudara-saudaraku, doa profetik ini, doa deklarasi ini adalah cara untuk mengajarkan kita untuk kita bisa memberkati. Kita memberkati siapa? Kita memberkati Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita memberkati siapa? Memberkati diri kita sendiri. Amin. Dan yang ketiga, kita memberkati siapa? Kita memberkati orang-orang yang kita sayangi. Karena dengan doa profetik, doa deklarasi itu kita sedang melepaskan berkat atas orang-orang yang kita kasihi, termasuk diri kita ini. Ya, jadi ini suatu tugas kita di sini. Kita berpegang pada 3J. Ya, J yang pertama ini adalah larangan Tuhan. Jangan campur aduk
Ya, jangan campur aduk kata berkat dan kutuk. Baru habis memberkati, tiba-tiba keluar lagi kata kutuk. Nah, itu tidak pantas ya. Itu tidak sesuai. Amin, Bapak Ibu. Oke, ini ya, jaga mulut. Jadi jaga mulut supaya yang kita ucapkan berkat saja, Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara, ketika engkau setiap hari melatih dirimu, waktu engkau sakit, engkau bilang, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh. Itu engkau sedang memberkati dirimu. Ya, dan engkau akan dapati bahwa ternyata sel-sel tubuhmu akan bekerja dengan baik. Mereka akan mendengarkan apa yang kau katakan, apa yang kau ucapkan itu akan membuat mereka itu akan bekerja dengan maksimal. Tapi sebaliknya engkau mengatakan hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Ya memang ini nasibku, memang aku loro, aku sakit, aku miskin. Nah, itu engkau sedang mengutuki dirimu. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, ini yang pertama ya. Oke, mari kita lihat mahkota abadi dalam jaga mulut berkat nyata. Tugas kita yang kedua ada J yang kedua. J yang kedua itu jangan biarkan ya. Jangan biarkan sumber yang sama mengeluarkan air tawar dan pahit ya. Mengeluarkan air pahit atau ya pahit, tawar dan pahit itu tidak cocok atau tidak seharusnya. Dalam bahasa Inggris ada satu kata yang dipakai sit ya, sit itu artinya cocok atau seharusnya ya. Oke, mari kita lihat di dalam Yakobus 3 ayat 11. Yakobus 3 ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Amin. Tidak ada Bapak Ibu ya. Saudaraku, mata air yang pahit dia akan mengeluarkan saudaraku ya, air yang pahit. Lalu mata air yang tawar juga mengeluarkan air yang tawar ya. Gak mungkin mata air yang satu itu mengeluarkan air yang tawar dan kemudian air yang pahit, ya. Itu gak mungkin. Maka itu Bapak Ibu, orang yang menjaga mulut berkat nyata itu, dia jangan membiarkan sumber yang sama, maksudnya dari mulut ini mengeluarkan air yang pahit, ya, dan tawar, saudaraku. Nah, hati-hati Bapak Ibu, karena dengan kata-kata kita ini kadang-kadang kita bisa membuat orang tawar hati. Bisa membuat orang juga jadi pahit hati, ya. Maka itu Bapak Ibu, Alkitab berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau orang sudah tawar hati, sudah tidak lagi semangat, sudah tidak ada lagi gairah, hati-hati Bapak Ibu. Itu dia kehilangan sesuatu yang berarti, berkat itu akan jauh dari dia, ya. Tapi pagi ini engkau bilang, Tuhan, aku tahu Tuhan, pagi ini aku mau ketemu dengan Tuhan. Aku datang karena aku cinta Tuhan. Aku datang karena aku rindu kepada Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Seperti domba yang merindukan rumput yang hijau. Seperti tanah kering yang merindukan datangnya hujan. Sehingga tidak ada lagi kekeringan, ketandusan di dalam hidupku ini. Bahkan seperti inilah aku datang ya Tuhan untuk mencari Engkau. Aku yang dalam persoalan, aku tahu ketika aku ketemu dengan Tuhan, ada jawaban atas persoalan. Aku yang lemah, aku ketemu dengan Tuhan, ada kekuatan bagi hidupku. Aku yang susah dan sedih, aku ketemu Tuhan, ada penghiburan. Aku yang putus asa, ketemu dengan Tuhan, ada pengharapan. Amin Bapak Ibu, itu dia saudaraku. Jadi Bapak Ibu, jangan kau biarkan sumber yang sama, maksudnya mulutmu ini mengeluarkan air yang tawar dan pahit. Ya Bapak Ibu, makanya saudara lihat ya, doa-doa kita, doa baik profetik maupun doa deklarasi itu semuanya positif Bapak Ibu. Semua itu positif, itu membuat kita itu semangat, ya, membuat kita tuh bergairah. Amin Bapak Ibu ya, tidak membuat kita ngantuk karena doanya panjang ya. Belok kiri, belok kanan, naik ke atas, turun ke bawah, jadi mutar sana, mutar sini. Enggak. Itu langsung doa yang singkat tembus ya ke sasarannya. Amin Bapak Ibu. Nah, itu dia doa yang penuh kuasa seperti itu. Amin, saudaraku. Ya, ini yang pertama. Yang kedua ya. Nah, sekarang kita akan lihat rahasia yang ketiga. Mahkota abadi dalam jaga mulut berkatnya nyata. Maka tugas kita yang ketiga berpegang
Pada J yang ketiga ini larangan Tuhan juga ya. Nah ini dia. J yang ketiga yaitu jangan harapkan pohon yang beda, buah pun pasti tidak sesuai atau tidak cocok ya. Cocok atau sesuai itu dalam bahasa Inggris itu meet ya atau ketemu Bapak Ibu ya. Kita akan lihat Yakobus pasal 3 ayat 12. Yakobus 3 ayat ke-12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Jadi Bapak Ibu, apa yang kau ucapkan, apa yang kau keluarkan, itu juga ya yang engkau akan alami, yang akan engkau nikmati. Ya, seperti dikatakan dalam ayat ini, saudara-saudara, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Ada enggak? Enggak ada. Ya, saudaraku, pohon ara itu pasti menghasilkan buah ara. Amin ya. Demikian juga pohon zaitun mengeluarkan buah zaitun. Dan dikatakan ada dan adakah pohon anggur menghasilkan buah ara? Enggak ada, Bapak Ibu. Ya, pohon ara mengeluarkan buah ara, pohon zaitun mengeluarkan buah zaitun. Amin, saudaraku ya. Pohon anggur menghasilkan buah anggur, saudaraku. Kita tanam jagung pasti tumbuh jagung, ya. Kita tanam mangga pasti tumbuh mangga. Nggak mungkin kita tanam mangga yang muncul apa, saudaraku? Ya, melon, ya. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Apa yang kita ucapkan itu juga akan kembali kepada kita. Paham ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Mata air asin pasti mengeluarkan air yang asin, ya. Demikian juga mata air yang tawar pasti mengeluarkan air yang tawar. Jadi sumbernya dari mana? Nah, sumbernya itu yang benar-benar kita perlu benahi dulu. Sumbernya itu adalah mulut kita ini, suatu. Kalau selama ini kita dalam banyak hal yang buruk, banyak hal yang tidak baik, banyak hal yang membuat kita benar-benar mengalami hal-hal yang tidak baik. Coba koreksi. Mungkin selama ini kita kurang jamu, ya, kurang menjaga mulut. Yang kita ucapkan kata-kata yang negatif melulu. Kita ucapkan kata-kata yang suatu, kata-kata yang buruk melulu. Dan itulah yang kembali kepada kita, ya. Karena apa yang kau ucapkan, itulah yang akan terjadi. Alkitab berkata dalam kitab Amsal, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudaraku ya. Saudara suka buah yang seperti apa? Buah yang manis atau buah yang sudah pahit, ya? Saudara suka buah yang segar atau buah yang busuk. Nah, bagaimana cara kita mengelolanya? Bagaimana cara kita mengeluarkannya, ya? Itu dia, Bapak Ibu. Makanya tiap hari latihan, suatu, ya. Kalau bisa setelah ibadah ini selesai, engkau di kamar tatap wajahmu di depan cermin, engkau bilang gini, aku ini berharga di mata Tuhan. Aku ini biji mata Tuhan. Aku ini milik Tuhan. Aku layak disembuhkan. Aku layak ditolong Tuhan. Aku layak dipulihkan. Aku diberkati. Aku punya masa depan. Ucapkan hal-hal yang positif. Ya, kalau bisa pun engkau bisa mengucapkan, aku ini menjadi magnet uang. Dan engkau bilang, mujizat keuangan yang belum pernah aku lihat, sedang aku lihat, sedang aku nikmati. Ucapkan kata-kata itu, Bapak Ibu. Karena apa yang kau ucapkan itu juga, itu adalah sebuah doa yang kau naikkan. Namanya doa minta untuk didengar, ditanggapi, diresponi, dan dijawab oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu? Ya, oke. Ya, sudah paham ya? Oke, mari kita akan lihat kalau begitu apa dong hasilnya. Ya, mahkota abadi dalam menjaga mulut, berkat nyata. Mari kita lihat ini hasilnya. Ya, yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu berkat boleh diucapkan dan kutuk tidak boleh diucapkan pada manusia. Ya, jadi hari ini ketika mau mengerti tentang rahasia berkat dan kutuk, itu adalah ada pada ketaatan. Yang ketaatan dalam engkau berkata-kata yang benar dan ketaatan dalam engkau melakukan yang benar. Oke. Kita lihat ya, Yakobus 3 ayat 10.
Yakobus 3 ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Amin. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Jadi kita sudah bahas tadi ya, di poin yang pertama tadi, itu tidak pantas. Yang mulut yang satu mengucapkan berkat, kemudian setelah berkat langsung ucapkan kutuk. Jangan Bapak Ibu. Ya. Jadi saudara, kita akan lihat bahwa disinilah orang percaya yang taat pada firman, dia tahu berkat itu boleh diucapkan, ya, dan kutuk itu tidak boleh diucapkan. Pada siapa? Pada manusia. Manusia itu siapa? Dirimu sendiri. Manusia itu siapa? Apakah anakmu atau cucumu atau keturunanmu? Ucapkan berkat bagi mereka. Waktu yang kau ucapkan itu jadi, saudaraku. Amin ya. Haleluya. Oke. Saudara, kita lihat hasil yang kedua. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia sudah dapat apa, saudaraku? Dia sudah dapat bedakan pancaran air tawar dan air pahit dari mata air yang sama. Jadi dia itu sudah dapat ya, membedakan pancaran air yang tawar dan pahit dari mata air yang sama. Kita lihat ya, Yakobus pasal 3 ayat yang ke-11. Yakobus 3 ayat ke-11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Amin. Tidak ada ya. Jadi yang ada kalau mata airnya itu tawar, dia akan memancarkan air yang tawar. Dan sebaliknya kalau mata airnya itu asin, ya pahit, dia akan memancarkan mata air yang pahit. Ya, oke. Jadi apa yang engkau pancarkan keluar dari mulutmu, nah itu juga akan engkau nikmati. Ya, ketika memancarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, ya hal-hal yang membangun imanmu, maka itu akan terjadi. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Oke, kita lihat yang ketiga yang terakhir. Bagi ya, saudaraku. Jadi tiap hari sudah melatih, memberkati dirimu. Ya, aku sehat, aku sembuh. Ya, nanti aku kirim ya. Oke. Baik, kita lihat yang ketiga yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia paham. Dia paham apa, saudaraku? Dia paham mata air asin tidak dapat mengeluarkan air yang tawar. Ya. Oke, kita lihat Yakobus 3 ayat yang ke-12. Yakobus 3 ayat ke-12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Amin ya. Jadi ini dia. Hasil yang ketiga dari orang yang menjaga mulut berkatnya nyata itu, dia paham. Ya, dia tak paham bagaimana suatu. Dia paham bahwa mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, air asin mengeluarkan air asin, air tawar yang mengeluarkan air tawar. Kan begitu ya? Jadi apa yang kau keluarkan, ya itu juga kembali kepada dirimu. Maka itu, saudara, kita perlu menjaga mulut kita di pagi hari ini. Ya, oke. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Ya. Yang nomor 2. Oh, ini nomor 2. Nanti kirim saja, Pak John. Ya, nanti saya kirim ya. Oke. Oke, pagi ini. Jangan yang tadi malam, Pak John. Oke, baik. WA saya saja. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa buat firman Tuhan ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Dipersilakan Bu Andri. Baik, terima kasih Pak John. Oke. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kita teguhkan firman yang telah kita dengar di pagi hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, hormat dan sembah kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam penyembahan begitu besar kami merasakan hadirat-Mu Ya, Yesus. bersama kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami terima dari Pastor John. Ya. Ajari kami Bapak untuk mengerti kehendak-Mu,
memahami kehendak-Mu. Di Ya, dalam kami Yesus. melangkah, biarlah Roh-Mu yang memimpin kami. Dan kami supaya kami tidak salah melangkah di dalam Ya, mengambil Tuhan. keputusan di dalam setiap tindakan kami, Bapak. Berkati urapi Pastor John, Bapak, Yes. dengan kuasa Roh-Mu, Bapak. Pakai Pastor John lebih dahsyat, lebih Yes, hebat Lord. lagi. Biarlah firman yang disampaikan Pastor John dapat menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Engkau, Ya, Bapak. Yesus. Pakai Pastor John sesuai dengan kehendak-Mu, Bapak. Amin. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Roh Kudus. Berikanlah Pastor John kesehatan ekstra, Bapak. Ya, Yesus. Untuk selalu sehat, supaya nama-Mu selalu Amin. Dalam nama dipermuliakan. Yesus. Berkati ibadah kami, Ya, Bapak, Tuhan. pagi dan siang serta malam. Amin. Dalam nama Yesus. Berkati pastor dan hamba-hamba-Mu Ya, yang Engkau Yesus. pakai secara luar biasa, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Roh Kudus. Ya, Supaya Yesus. hamba-hamba-Mu selalu setia datang kepada Engkau untuk mempermuliakan nama-Mu, Bapak. Ya, Yesus. Ampuni dosa dan salah kami, Bapak. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa, Bapak. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Amin. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Oke, Haleluya. kembali kepada host kita. Iya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Kita mengucap syukur ya Bapak Ibu. Pagi hari ini kembali firman-Nya begitu indah. Kita boleh dapat terima pada kita semuanya sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Bagaimana firman-Nya pagi hari ini menjadikan suatu peringatan, menjadi suatu nasihat pada kita semuanya untuk tetap mau menjaga yang namanya mulut, bibir, lidah kita ini ya Bapak Ibu ya. Supaya yang kita ucapkan, yang kita keluarkan dari bibir mulut lidah itu yaitu kata-kata yang membawa berkat. Amin Bapak Ibu. Kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kutuk atau yang tidak pantas lah yang kita keluarkan dari mulut kita. Biarlah Roh Kudus melalui firman ini, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, mengubah cara pola hidup kita yang tidak baik, yang tidak benar, diubahkan menjadi yang lebih baik lagi atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus mau kita semuanya menjadi lebih dewasa dalam hidup kita, khususnya dalam keimanan rohani kita pada sesama kita, anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita memperkatakan kata yang positif, kata yang baik, kata yang menjadi berkat buat kita semuanya. Biarlah firman ini menjadi berkat kita semua pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat kita dalam mengirim melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Joyce Putirai yang sudah menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Joyce. Tetap semangat mengiring melayani Tuhan. Kita saling mendoakan ya. Bu Joyce tetap di dalam Tuhan. Tetap terus dalam mengiring Tuhan. Percaya persoalan percobaan apapun yang Bu Joyce hadapi tidak akan melebihi dari kekuatan Bu Joyce. Pasti Bu Joyce keluar dari pemenang. Percaya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat doanya untuk peneguhan sebelum firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Ibu Adriana Marantika juga yang sudah menaikkan doa untuk peneguhan firman Tuhan. Terima kasih Bu Adriana. Tuhan Yesus memberkati. Kita juga saling mendoakan ya Bu Adriana. Juga keluarga diberkati, anak mantu cucu diberkati, diberikan kesehatan umur panjang buat anak mantu cucu, dan Ibu Adriana tetap menjaga kondisi istirahat yang cukup. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bu Adriana Marantika. Dan kita juga mengucapkan terima kasih juga pada hambanya Pastor John Sarbunyan. Kita saling mendoakan juga Pastor John. Kita mendoakan Pastor John juga diberikan kesehatan umur panjang yang ekstra, selalu yang baru setiap hari dari Tuhan Yesus buat Pastor John. Bahkan juga diberikan hikmat-hikmat yang baru, selalu baru setiap hari pada Pastor John. Dan Pastor John berikan pada kita semua jemaat gereja CCC. Karena Tuhan Yesus Kristus mau kan kita semuanya harus bertumbuh di dalam keimanan rohani menjadi buah garam. Tetap semangat ya Pastor John. Pastor John juga
kondisi kesehatan yang cukup, istirahat yang cukup. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat firman yang sudah ditaburkan buat kita pada pagi hari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Haleluya. Iya. Dan mari pagi hari ini kembali Bapak Ibu, kita dengan semangat, dengan antusias, mari yuk kita akan menaikkan doa perpetik. Doa-doa yang kita panjatkan, naikkan dari bibir mulut lidah kita pasti menjadi berkat buat kita. Khususnya bagi bangsa negara Indonesia, kita diberkati. Amin. Dan gereja CLCC kita pasti diberkati. Amin. Haleluya. Nah, yang kita percaya dan kita katakan I receive. Doa ini akan dinaikkan oleh saudari kita yang dipakai luar biasa, yang juga luar biasa, yang ada di Surabaya, yaitu Ibu Fang Fang Lai. Shalom, selamat pagi Ibu Fang Fang Lai. Iya, saya persilakan untuk menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja sesi dengan semangat dan antusias. Saya persilakan Bu Fang Fang Lai. Mau mengikuti Terima kasih teman-teman. Bapakku mau selalu Kita berdoa. menyenangkan hatimu. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Doa propeti 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintahan Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetic 2 bagi gereja CLCC dan Evangelism. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah ya bagi Tuhan Yesus Kristus. Buat doa prophetik telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Terima kasih Pak John. Ibu Fang Fang Lai. Iya, Terima haleluya. kasih Pak John. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih atas Iya, terima kasih Bu Fang Fang Lai yang sudah bertugas terima melayani kasih Pak. pagi hari ini. Kita saling mendoakan ya, Bu Fang Fang Lai juga sehat, berikan umur panjang, berikan kekuatan. Terima kasih. Rohnya selalu terima menyala kasih. Tuhan, mengiring Tuhan. Bu Fang Fang Lai dipakai lebih heran dahsyat lagi dalam pelayanan dimanapun Bu Fang Fang berada. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bu Fang Fang Lai, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Dan kita akan masuk kita beres selanjutnya Bapak Ibu. Mari pagi hari ini kita akan mendengarkan pengumuman info gereja CCC yang akan disampaikan oleh Ibu kita yang juga dipakai luar biasa yang ada di Sidoarjo, yaitu Ibu Atanasia Pujiastuti ST. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Atanasia. Kasih. Shalom, selamat pagi. Shalom pagi. Ya, mari kita sama-sama mendengarkan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di nomor 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat doa mujizat siang 1 jam, diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB, ibadat CLCC onset Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Pujiastuti ST. Memberkati Ibu Atanasia. Amin. Terima kasih Pastor John. Oke. Iya, terima kasih Ibu Atanasia Pujiastuti ST yang sudah bersama-sama kita melayani ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, mengiring melayani Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati buat anak-anak semua yang diberkati. Amin. Terima kasih. Haleluya. Dan kita akan masuk ke ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Mari yuk kembali pagi hari ini bersama-sama kita akan menaikkan doa deklarasi. Dengan yakin percaya bahwa doa deklarasi yang kita naikkan bersama pagi hari ini terjadi dan selalu terjadi atas kehidupan kita di tahun 2025. Amin. Haleluya. Doa deklarasi pagi hari ini saya akan berikan kepada, mohon dengan hormat Ibu Atanasia untuk mencatat ya, nama-nama yang bertugas pada menaikkan doa deklarasi pagi hari ini. Terima kasih. Doa deklarasi pagi hari ini saya berikan kepada Ibu Joyce Putirai. Shalom, selamat pagi Ibu Joyce. Pagi. Kita akan menaikkan doa deklarasi pagi ini dengan semangat, yakin, percaya. Terjadi atas Ibu Joyce, terjadi atas kehidupan kita semua. Amin. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih. Haleluya. Dan doa deklarasi yang kedua kembali di sini ada Ibu Andriana Marantika juga. Shalom, selamat pagi Bu Andriana. Shalom Pak Lukas. Terima kasih Bu Andriana. Kita percaya doa deklarasi pagi hari ini kita naikkan terjadi atas keluarga Ibu Andriana dan terjadi atas kita semuanya. Terima kasih. Amin. Amin. Dan yang ketiga di sini ada kembali ada Ibu Fang Lai. Shalom, selamat pagi Ibu Fang Lai. Shalom. Ya. Terima kasih. Kita naikkan doa deklarasi bersama pagi hari ini, percaya terjadi atas kehidupan Bu Fang Lai dan terjadi atas kehidupan kita semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Yang keempat di sini saya mau dengan hormat Pastor John Sarbunan ya Pastor John. Oke, siap. Ya, terima kasih Pastor John. Yang kelima di sini ada kembali Ibu Atanasia Pujiastuti ST juga. Shalom, selamat pagi Ibu Atanasia. Terima kasih. Dan yang keenam ini ada saya. Oke, sudah komplit. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto yang telah memberitahukan siapa saja yang bertugas ya untuk menaikkan doa deklarasi pagi ini, dan kita akan dipandu oleh Ibu Atanasia Pujiastuti ST dari kota Sidoarjo. Haleluya. Oke.
Ya, Ibu Joyce, silakan. Ya, terima kasih. Itu Astuti yang luar biasa dipakai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi Yes. orang sakit. Amin. Haleluya. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saya percaya Tuhan Engkau jamah kami. Yang kami sudah ucapkan terjadilah, terjadilah. Terima kasih dalam nama Yesus. Silakan, Pendriana. Terima kasih Bu Esti. Ya, sama-sama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Bu Fafang Lai. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Pastor. Oke, dan aku percaya ini pasti terjadi, akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya di tahun 2025 ini akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya di tahun 2025 ini kita semua akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa deklarasi yang telah dinaikkan oleh keenam sahabat-sahabat kita yang dipandu oleh Ibu Atanasia Pujiatus Astuti Esti. Tuhan berkati Ibu Atanasia dan Pak Lukas ya. Oke. Iya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya doa deklarasi yang kami menaikkan pagi hari ini bersama-sama terjadi dan selalu terjadi atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Bapak Ibu. Doa deklarasi yang kita naikkan, kita panjatkan pagi hari ini bersama. Kita percaya di tahun 2025 ini kita semuanya diberkati dan terjadi atas kehidupan kita semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dalam mengirim melayani Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dan kita mengucap syukur ibadah pagi hari ini sudah akan selesai Bapak Ibu. Itu semuanya karena ada campur tangan Tuhan ada di dalam ibadah kita pagi hari ini, dan kita mengucap syukur juga Tuhan Yesus sudah memberkati kita melalui firman-Nya pagi ini ya Bapak Ibu. Begitu indah firman-Nya, begitu menjadikan nasihat buat kita, bahkan teguran, bahkan peringatan buat kita untuk kita tetap mau menjaga mulut, bibir, lidah. Amin Bapak Ibu. Untuk bibir, mulut, lidah kita harus memperkatakan perkataan yang membawa berkat, menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Memperkatakan yang positif, memperkatakan yang baik buat kita semuanya. Biarlah firman ini tetap tepat di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi ciptaan yang baru, kita harus berubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang atas kehidupan kita. Mari kita perkatakan yang baik, mengatakan yang positif, katakan yang menjadi berkat buat kita semuanya. Tetap semangat, firman-Nya buat kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas melayani ibadah pagi hari. Sekali lagi Bu Fafang Lai. Terima kasih ya Bu Fafang Lai buat pelayanan pagi hari ini. Tetap semangat ya. Terima kasih buat pelayanan pagi hari ini. Saya mendoakan Bu Fafang Lai juga diberikan kesehatan umur panjang di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bu Fafang Lai, dan juga kepada Ibu Atanasia Pujiastuti Esti juga saya ucapkan terima kasih buat pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada hamba Pastor John Sarbunan juga yang begitu setia memberkati melayani kita melalui ibadah sesi ini. Kita terberkati Pastor John. Amin. Kita menerima pengurapan melalui pujian penyembahan, dan kita mendapatkan berkat yaitu melalui firman-firman yang baru setiap hari buat kita.
karena agar supaya kehidupan iman rohani kita bertumbuh, berbuah, dan menjadi ciptaan yang baru dalam kehidupan kita. Kita saling mendoakan juga Pastor John. Amin. Pastor John diberikan kesehatan yang ekstra yang dari Tuhan Yesus, bahkan umur panjang terus, dan Pastor John juga tetap menjaga kondisi kesehatan istirahat yang cukup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Haleluya. Yes. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir ibadah pada pagi hari ini. Yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, kita saling mendoakan satu selalu ya, Ibu Bapak, kita diberikan kesehatan umur panjang yang pasti itu, agar kita tetap setia untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama untuk datang beribadah melalui gereja saya di sini. Tetap semangat ya, kita sama-sama melayani, mengiring Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau menyampaikan dukungan doa, bisa menuliskan di depan layar monitor atau langsung bisa menyampaikan kepada hambanya Pastor John Sabunan. Pokok-pokok doa apa yang mau disampaikan nanti akan didoakan sebelum doa berkat oleh hambanya Pastor John Sabunan. Nah, sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu Koordinator, yaitu Ibu Atanasia Pujastuti Esti, untuk menyampaikan sepatah dua katanya. Saya persilakan Ibu Atanasia. Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, saya mengucapkan terima kasih Pastor John yang sudah memimpin ibadah pagi hari ini, dan juga berkat kita firman yang luar biasa untuk kehidupan kita sehari-hari. Bapak Pastor, Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Pastor, rezeki yang melimpah buat Bapak Ibu dan juga adik-adik semua diberkati Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan, kita tetap mendukung dalam pelayanan Bapak Pastor John. Terima kasih. Dan terima kasih buat pelayan Tuhan pagi hari ini, host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kesehatan, umur panjang, dan juga adik kesehatan yang ada di Surabaya diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi, dan lancar dalam pekerjaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih buat Ibu Fang Lai yang sudah melayani Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kesehatan dan juga berkat yang melimpah ya buat Fang Lai, tetap semangat mengiringi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Dan terima kasih buat yang hadir pada pagi hari ini dan melayani Tuhan, Mama Joyce Putira yang luar biasa. Terima kasih sudah beribadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya, kesehatan dan juga keluarganya Mama Joyce diberkati. Dan sampai jumpa nanti kita tatap muka, belum tahu jadwalnya. Dan juga terima kasih buat Bu Andri Marantika sudah melayani Tuhan, sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu ya Bu, udah lama enggak ketemu, kangen saya. Nanti ketemunya Oma Rosalin kita bertemu di sana. Ya, sekali-sekali ketemu di rumahnya Ibu Rosalin. Bu Andre. Iya. Enggak ketemu, kangen aku. Ya, nanti ajukan cuti dulu ya Bu. Ya. Terima kasih. Saya tidak bisa ketemu Bu Andre, jaga orang sakit. Mau ajukan cuti tapi belum tahu jadwalnya Surabaya kapan. Jadi belum bisa. Bapak Pastor ini. Ya, saya bertemu, sudah lama tidak bertemu, kangen. Ya, terima kasih Bu Andre, tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam mengiringi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bu Andre juga. Amin. Anak-anak. Terima kasih Bu Esti. Buat gereja transisi, ada James, ada Yohan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati sudah hadir pada pagi hari ini. Dan terima kasih buat semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Saya kembalikan pada Bapak Pastor John Sarbunan untuk memberi doa ibadah pagi hari ini dengan doa. Terima kasih, kami persilakan. Oke, mari kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Pujikan bersama-sama dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita pujikan pujian ini bersama-sama ya. Haleluya. Bersuka atas
seperti yang ada padamu. Mari bertepuk tangan bersama saya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Sama-sama. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung Tepuk tangannya. laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Ketika engkau bersorak, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Di dalam nama Yesus, gunung yang tinggi akan berpindah tercampak ke dalam laut. Ada kuasa di dalam pujian apa yang kau ucapkan itu terjadi dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit pagi ini. Siapa yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Terima dalam nama Yesus. Ibu Joyce, engkau terima bersama keluargamu. Pak Lukas, engkau terima bersama Adik Kesia Temi. Ibu Atanasia, engkau terima bersama dengan anak-anakmu. Ibu Andri Marantika, engkau terima bersama keluargamu, anak mantu cucumu. Ibu Fang Fang Lang, engkau terima bersama dengan orang-orang yang kau kasihi. Dalam nama Yesus, untuk anak-anak Yohanes Smith James, untuk gereja CLCC, engkau terima kuasa Tuhan mengalir atasmu. Tuhan berkati kebaktian pagi ini, Ibu Atanasia dan tim yang sudah melayani, dan juga memberkati ibadah nanti siang, ibadah doa mujizat 1 jam. Percaya kuasa mujizat sudah terjadi juga di sana, dan berkati ibadah nanti malam, ada kuasa mujizat juga terjadi. Terima kasih. Aku berkata pagi ini semua yang hadir sudah diberkati, sudah disembuhkan, sudah ditolong Tuhan, sudah terima kemenangan, sudah terima mujizat, sudah terima kesembuhan. Aku percaya anak-anakmu yang beraktivitas di hari ini, sertai mereka, tidak ada yang gagal, semuanya berhasil, tidak ada yang kalah, semuanya menang, tidak ada yang rugi, semuanya beruntung, tidak ada yang mengalami kemunduran, semua mengalami kemajuan, tidak ada yang mengalami kemalangan, semua mengalami kemuncuran. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap sehat, tidak akan sakit di dalam nama Yesus. Yang mau Tuhan melakukan aktivitas apapun, Tuhan, mari Engkau sertai Tuhan. Buat mereka bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor dalam nama Yesus. Terima kasih, Bapak berkati semua yang sudah hadir di pagi ini, dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas ya. Sampai ketemu lagi. God bless you all. Terima kasih Pak Semuanya. Lukas. Ya, materi sudah saya kirimkan. Memberkati semuanya. Oke. Pak John, jangan lupa kirim. Ya, sama-sama. Selamat beraktivitas. Ya, bye-bye. Bye.
aktivitas pagi hari ini semuanya. Diberkati. Ya, amin. Ya, Terima kasih semuanya. sama-sama.